Buah tomat biasanya hanya diolah menjadi pelengkap sayur ataupun sambal. Namun siapa sangka, tomat bisa disulap menjadi camilan yang memiliki rasa serta tekstur menyerupai buah kurma. Tidak hanya bentuknya saja yang mirip, dari segi rasa juga serupa kurma, manis dan juga legit. Bagi yang penasaran bagaimana torakur atau tomat rasa kurma, bagaimana cara dibuatnya? Rekan kami Robi Sofwan Amin mengajak kita ke Bandungan, Kabupaten Semarang. Seperti apa proses pengolahannya dan berikut informasinya untuk Anda. Berat banget. Ini satu ini. Aduh. Nusuk. Ini dikasih air nggak? Tidak. Hah? Nanti udah keluar air. Oh, keluar air sendiri. Torakor, tomat rasa kurma. Rasanya enak, jadi oleh-oleh khas Bandung. Jika berada di kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita akan menjumpai terminal agribisnis Pasar Sayur Ngasem. Di tempat ini, semua jenis sayuran dari berbagai daerah penghasil sayur seperti kawasan lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu yang masuk wilayah Wonosobo, Temanggung, dan Kota Salatiga tumpah ruah di tempat ini. Salah satu sayur atau buah yang sedang panen raya kali ini adalah tomat. Jika sedang langka, buah tomat harganya cukup mahal, bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Tapi jika musim panen buah tomat harganya turun drastis, hanya Rp1.000 per kilogram. Ini saya lagi di pasar sayur di daerah Bandungan ya. Jadi di sini sayur apa aja lengkap ya, dari ujung sana sampai ini di sini hampir sebagian besar tomat. Dan kalau sekarang ini lagi cukup musim tomat banyak, jadi harganya lagi turun. Kalau pas lagi rendah harganya itu ada beberapa UMKM yang mengolah tomat ini menjadi olahan makanan khas. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan tomat menjadi torakur atau tomat rasa kurma, saya mendatangi pelaku usaha kecil menengah milik Sri Ngestiwati di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan. Di tempat ini jika musim buah tomat dan harganya sangat murah, akan menampung tomat dari petani dan pedagang untuk diolah menjadi torakur. Jadi ini kita langsung bawa ke tempat pengolahan. Nah, oh iya, ini udah langsung taruh tempat pengolahan sini. Ini berat juga satu ini keranjang, Bu. Tadi saya ngangkat. Aduh. 4. Aduh. Berat banget. Ini satu ini 4. Aduh. Ini berat satu ini bisa hampir 40 kilo, 50 kilo ya. Iya. Untuk membuat torakur tidaklah mudah. Butuh proses dan waktu cukup lama. Pada tahap pertama, tomat akan dipilih, disortir, dan dibuang bagian ujungnya seperti ini. Mula ide bikin torakor gimana ceritanya, Bu? Bulan Juli tahun 2002 itu tomat melimpah sekali sampai tidak Nggak laku? dipetik. Mungkin nggak laku. 1 kilo cuma sekitar 250. Keadaan seperti itu kan saya sebagai orang Bandungan asli itu Prihatin ya? saya merasa waduh. Kemudian saya pengen membuat manisan yang bahan bakunya dari tomat. Setelah dipotong bagian ujung, tahap selanjutnya adalah proses menusuk tomat seperti ini. Untuk tahap ini proses penusukan harus sabar karena harus ditusuk satu persatu. Ini tahap selanjutnya. Kalau tadi udah dipotongin bagian ujungnya ini, sekarang kita lagi proses nusuk-nusuk. Ini tujuannya apa sih, Mbak, ditusuk-tusuk gini? Nanti biar perendaman air kapurnya meresap. Oh, jadi habis ditusuk ini nanti direndam air kapur dulu. Iya.
Tahap selanjutnya adalah proses perendaman dengan menggunakan air kapur. Air kapur memiliki kandungan mineral cukup tinggi, yaitu kalsium dan magnesium. Proses perendaman. Ini proses perendamannya juga nggak pakai air biasa ya, pakai air kapur. Tujuannya apa ini, Mbak? Untuk supaya tidak hancur kalau dimasak tidak hancur. Oh, gitu. Iya. Jadi ini prosesnya seperti ini, rumit ya. Setelah direndam selama 1 malam, tahap selanjutnya adalah proses pengambilan bagian dalam tomat seperti ini. Proses ini bertujuan untuk memisahkan bagian daging tomat dengan bagian dalam atau bagian biji tomat. Ini proses pengambilan bagian dalam, dipisahkan ya antara bagian dalam sama bagian luar. Tapi nanti dua-duanya sama-sama diolah. Terus nanti kalau sudah itu disatukan lagi ya. Berikutnya adalah proses memasak. Untuk 1 panci dibutuhkan bahan tomat yang sudah dipisahkan antara bagian dalam dan luarnya sebanyak 25 kg. Proses memasak menggunakan kayu bakar seperti ini. Biasanya 1 panci berapa? 25 paling. Oh, maksimal 25 kilo ya. Ini berapa kilo? 13. 13. Nah, ini langsung ya. Udah dibuang dalamnya, udah dicuci. Wah, langsung dimasak. Udah. Ini dikasih air nggak? Tidak. Hah? Nanti udah keluar air. Oh, keluar air sendiri. Untuk membuat torakor tidak membutuhkan banyak bahan, hanya tomat ditambahkan dengan gula pasir. Perbandingan untuk tomat dan gula pasir, jika tomat 13 kg, maka gula pasir yang dibutuhkan sebanyak 3 kg. Jadi untuk bahan tomatnya 13 kilo, kasih gula pasirnya 3 kilo. Perbandingannya 3 banding 13. Ini sama sekali nggak dikasih air, nggak apa, dibiarkan nanti dia bakal seperti ini ya. Nah, ini udah dimasak. Setelah tomat dan gula dicampur jadi satu, tahap selanjutnya adalah proses memasak kurang lebih selama 3 jam. Agar proses memasak cepat matang, kayu bakar yang digunakan harus kering dan cukup banyak. Dengan api yang besar, proses memasak tomat akan lebih cepat matang. Setelah direbus selama kurang lebih 3 jam, bagian daging tomat akan matang seperti ini. Tomat yang sudah direbus dengan gula pasir selanjutnya akan diangkat untuk ditiriskan. Di antara panas-panas nih. Nah, ini setelah direbus pakai air gula selama 3 jam lebih ya. Ini udah bentuknya kayak gini nih. Nah, Berikutnya, proses pendinginan. Tomat yang sudah dimasak dengan air gula akan ditempatkan pada tampah seperti ini. Proses pendinginan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. ini biasanya setelah dimasak seperti ini dibiarkan selama semalam. Iya. Semalam itu sampai pagi baru nanti ini ya. Udah kayak ini ya, kalau dihalusin udah jadi selai. Kan ada selai nanas, Iya. ada Pisah. iya. Selai tomat. Sampai di tahap ini sebenarnya manisan tomat telah jadi, tapi masih belum melalui proses fermentasi. Saya pun penasaran untuk mencicipi manisan tomat yang baru diangkat dan direbus dengan gula pasir. Coba nyobain. Wah, panas nggak ini? Hangat. Ini manisan tomat ya, yang baru matang direbus sama air gula. Tapi ini masih harus proses panjang, dijemur sampai nanti jadi torakor. Tomat rasa kurma. Kalau ini masih namanya manisan tomat. Seger, manis asem. Lagi. Lanjut proses penjemuran. Ini dilakukan pada tempat yang tertutup atau rumah kaca seperti ini. Tujuannya agar tidak bongkar pasang saat hujan. Selain itu, proses penjemuran juga menjaga agar tidak dihinggapi oleh lalat. Setelah ini berarti dijemur di tempat seperti ini berapa lama? 3 hari sudah bisa dibentuk.
3 hari sudah bisa dibentuk. Jadi ini nggak diapa-apain ya, dibiarkan seperti ini selama kurang lebih 3 hari. Untuk membuat tomat rasa kurma, proses yang paling lama adalah penjemuran. Pada tahap pertama, selama 3 hari, olahan tomat baru bisa dibentuk. Proses pembentukannya juga masih dilakukan manual satu persatu. Jadi satu butir itu isinya bagian luarnya itu bagian luar tomat, terus bagian dalamnya itu ini tomat juga. Prosesnya sama. Terus pas sudah seperti ini dibentuk juga sama, dia buat bagian dalam, terus kulitnya buat luar. Jadinya seperti ini. Nah, nih. Bentuknya sudah menyerupai kurma, rasanya juga menyerupai kurma. Coba tes ya rasanya. Tekstur tomatnya masih berasa manis. Setelah dibentuk bulat menyerupai kurma, ada satu tahap lagi, yaitu penjemuran kembali. Ini yang udah jadi seperti ini, kita jemur lagi 3 hari lagi. Nih 3 hari lagi nanti sampai bener-bener jadi. Setelah 3 hari dijemur kembali, proses pembuatan torakur telah jadi. Tahap berikutnya tinggal proses pengepakan. Pengemasan ini dilakukan dengan cara ditata satu persatu. Supaya menarik, proses pengepakan dilakukan dengan kemasan dus seperti ini. Saat ini proses pemasaran dari produk torakur masih di sekitar kawasan wisata Bandungan. Ada beberapa ukuran kemasan. Kecil 225 gram dijual dengan harga Rp25.000, sementara untuk berukuran besar 600 gram dijual dengan harga Rp60.000. Kalau kita di kawasan wisata Bandungan Kabupaten Semarang, mikir apa oleh-oleh yang khas ya. Ini salah satu yang mungkin bisa jadi alternatif ini nih. Torakur, tomat rasa kurma. Ini olahannya tadi cukup panjang dan lama prosesnya. Rasanya juga enak dan pastinya tomat itu mengandung vitamin ya yang cukup lumayan. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk cemilan atau oleh-oleh keluarga di rumah. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.